dia nggak sengaja melihat kaki si Mbak Ojol itu melayang berjalan ke minimarket tersebut. Dia pun panik dan ketakutan, sampai nggak berapa lama Mbak Ojolnya itu pun kembali. Halo guys, assalamualaikum, selamat datang di channel aku. Di video kali ini, aku akan kembali menceritakan kisah-kisah horor tentang driver ojol. Cerita ini juga sempat viral di media sosial, dan salah satunya juga dibagikan oleh akun Twitter @catatanyohaneschannel. Di mana dia bercerita ini dialami oleh teman SMA-nya yang bekerja sebagai driver ojol. Saat itu temannya ini beberapa kali mendapatkan orderan fiktif, bahkan bertemu langsung dengan penghuni di rumah kosong itu dengan wujud yang sangat cantik. Penasaran kalian kan? Ya udah nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya dan tonton video ini sampai habis ya. Cerita ini dialami oleh seorang pemuda yang kita sebut aja namanya Budi ya. Saat itu dia mendapatkan tawaran pekerjaan dari temannya di Pulau Bali. Karena dia juga sangat butuh pekerjaan, tanpa berpikir panjang pun dia menerima tawaran tersebut dan langsung bergegas berangkat ke Pulau Bali. Saat sampai di sana, dia sudah ditunggu nih sama temannya. Biar gampang kita sebut aja nama temannya Andi ya. Andi bahkan juga sudah menyediakan kos untuk tempat tinggal Budi selama tinggal di sana. Lalu saat sampai di sana, Budi nggak langsung bekerja nih, karena dia harus menjalani beberapa tahap tes untuk bisa lolos. Dan alhamdulillah ya Budi akhirnya lolos dan diterima bekerja sebagai driver ojol di perusahaan itu. Saat itu Budi nggak langsung bekerja karena dia ingin menghafalkan jalan-jalan daerah sana, karena kan dia orang baru nih dan belum pernah ke kota itu. Singkat cerita, seminggu kemudian setelah si Budi merasa sudah cukup nih menghafal jalan daerah sana, dia pun langsung mulai bekerja. Orderan pertama dia mendapatkan seorang mahasiswa di salah satu universitas di sana. Setelah itu Budi pun langsung mulai terbiasa nih sama pekerjaannya dan menjadi lebih hafal sama jalan daerah sana. Lalu suatu hari Budi mendapatkan orderan makanan di mana pesanan dari orderannya itu berjumlah sangat banyak, kayak mau pesta katanya. Budi pun langsung memesan makanan tersebut. Setelah itu dia langsung mengantar ke tempat orang yang mesan. Gak berapa lama kemudian akhirnya dia pun sampai di tempat lokasi itu. Tapi dia heran kok tempatnya rumah kosong. Terus dia mikir nih, apa aku salah rumah ya? Lalu dia mencoba mencari-cari lagi. Tapi ternyata memang rumah kosong itulah yang memesan orderan tersebut. Terus dia mencoba nih untuk menelpon nomor yang memesan, tapi nggak aktif. Dan chat yang dia kirim itu juga nggak direspon. Budi yang saat itu sudah merasakan perasaan yang nggak enak dan takut terjadi apa-apa, akhirnya dia memutar balikan motornya dan langsung melaju kencang kembali ke kosannya sambil membawa makanan tersebut. Di perjalanan dia terus membaca doa dan berusaha ikhlas dengan uang yang sudah dia keluarkan untuk makanan itu. Dan saat sampai di kosan, dia pun membagi-bagikan makanan tersebut untuk teman-temannya. Andi yang saat itu bingung melihat kok banyak kali makanan yang dibawa si Budi. Dia pun bertanya, banyak kali makanannya Bud, kamu ulang tahun? Bukan, barusan aku mendapatkan orderan fiktif. Masa tujuan rumahnya di rumah kosong? Oh alah, sabar ya Bud, semoga rezeki kamu diganti Allah yang lebih banyak. Iya amin, makasih ya. Dan mereka pun kembali mengobrol sambil memakan makanan yang dibagikan sama si Budi tadi. Tetapi setelah itu, Budi memutuskan untuk tidak bekerja dulu sehari karena dia mau menenangkan dirinya dari apa yang sudah terjadi sama dia. Budi pun menghibur diri dengan menghabiskan waktu seharian di kosannya sambil bermain game. Keesokan harinya, Budi udah mulai ngerasa tenang nih. Akhirnya dia mulai kembali bekerja dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Budi yang sudah mulai melupakan kejadian kemarin, berniat untuk tetap mengaktifkan aplikasinya sampai malam. Lalu pada saat azan maghrib, tiba-tiba dia mendapatkan orderan makanan lagi nih. Budi yang sudah melupakan hal kemarin pun berpikir positif. Semua akan berjalan lancar seperti sebelumnya. Dia pun menerima orderan tersebut dan bergegas menuju ke restoran itu. Gak berapa lama kemudian makanan pun siap untuk diantar dan Budi langsung berangkat ke tempat tujuan yang ternyata itu adalah tempat perumahan elit. Di perumahan itu ada security yang berjaga di depan. Budi pun meminta izin ke security untuk masuk ke dalam. Pak, permisi, saya mau mengantarkan makanan ke dalam ya Pak. Tanpa bertanya lebih lanjut, security di sana pun langsung mengizinkan Budi untuk masuk. Dia membuka portalnya, lalu mengatakan, oh iya mas, langsung masuk aja. Budi langsung menyalakan motornya dan masuk ke dalam perumahan tersebut. Sambil mencari nomor rumah tujuannya,
dia melihat rumah-rumah di sana sangat besar dan megah. Dan akhirnya Budi menemukan rumah yang dituju yang ternyata nggak jauh dari pos security. Lalu dia pun turun dan mendekati gerbang rumah itu. Dia pun mulai memanggil si pemilik rumah. Kita sebut aja namanya Mbak Cici ya. Bu, permisi. Permisi Bu. Budi pun menunggu tapi tetap nggak ada yang buka gerbang. Terus dicoba lagi nih sama si Budi dengan suara yang lebih keras. Permisi. Permisi Bu. Tapi tetap nggak ada yang buka gerbang itu. Terus Budi pun masih berpikir positif. Oh mungkin nggak kedengaran kali ya dari sini. Dia pun mencari bel rumah itu sambil menelpon nomor si Mbak Cici ini. Setelah dia cari-cari, akhirnya dia menemukan bel di pojok dekat gerbang. Dia pun menekan bel tersebut, lalu dia mendengar suara dari HP-nya yang ternyata sudah diangkat sama Mbak Cici ini. Halo Pak, sudah di mana? Saya sudah di depan Bu. Oh yaudah tunggu ya Pak, saya keluar. Lalu telepon ditutup. Dan gak berapa lama keluarlah gadis muda cantik yang memakai baju kaos lengan pendek dan celana hot pants. Mbak Cici ya? Iya Mas, ini uangnya. Aduh, saya nggak punya kembalian Mbak. Oh ya udah tunggu ya biar saya ambil uang pas di dalam. Iya Mbak. Mbak Cici pun langsung membawa makanannya masuk ke dalam dengan sedikit berlari dan sengaja tidak menutup pintu gerbangnya. Sehingga Budi bisa melihat isi dalam rumahnya dari luar. Budi pun kagum karena melihat isinya sangat bagus dan mewah. Dia juga melihat di dalam gerbang itu ada taman kecil yang di tengahnya ada air mancur yang sangat indah. Sambil bicara dalam hati, dia pun mengucapkan, wah bagus sekali rumahnya. Gak terasa sudah 15 menit waktu berlalu, Mbak Cici ini gak keluar-keluar. Tapi Budi tetap sabar menunggu sambil duduk di kursi dekat gerbang tersebut. Sampai sudah 30 menit, Mbak Cici ini tetap nggak keluar-keluar. Budi yang sudah merasa sedikit kesal, akhirnya dia kembali memanggil-manggil Mbak Cici ini dari luar. Saat dia sedang memanggil, tiba-tiba dia terkejut dengan adanya orang yang menepuk dia dari belakang. Ternyata itu security di sana. Mas, ngapain manggil-manggil orang di dalam sana? Budi pun langsung menoleh ke Pak security itu. Oh ini Pak, Mbak Cici yang tinggal di rumah ini pesan makanan lewat ojol Pak. Tadi katanya mau ngambil uang ke dalam. Tapi udah setengah jam saya nunggu-nunggu, Mbak itu nggak keluar-keluar. Dengan wajah yang bingung, Pak security itu pun bilang, Mas sebentar sini dulu. Budi pun berjalan 2 langkah mendekati security itu. Mereka langsung membelakangi rumah itu. Dan Pak security itu mengatakan, Mas, rumah ini itu udah lama kosong. Ah nggak mungkin lah Pak, Bapak ini ada-ada aja. Pak security itu pun menjelaskan lagi, Mas, dulu itu memang ada yang tinggal di sini. Tapi salah satu pemilik rumah ini meninggal. Lalu semua keluarganya memutuskan untuk pindah dari rumah ini. Makanya rumah ini udah lama kosong Mas. Ya nggak mungkin lah Pak, orang saya melihat dengan mata kepala saya sendiri kok Mbak Cici yang tinggal di rumah ini keluar dan mengambil makanannya. Tapi saat dia bayar, saya nggak punya kembalian, makanya dia masuk ke dalam untuk mengambil uang pas Pak. Pak security ini pun mulai agak kesal karena Budi nggak mau mendengar omongannya. Mas, kalau Mas nggak percaya, Mas coba lihat betul-betul lagi rumah itu. Rumah itu kosong Mas, dibilangin kok ngeyel. Kata Pak security dengan nada yang agak kesal. Budi pun langsung menoleh ke belakang kembali melihat rumah itu. Dan betapa kagetnya dia karena yang tadinya dia lihat rumah itu bagus berubah menjadi rumah kosong yang gak berpenghuni dan gak terurus. Dimana dia melihat ada sawang-sawang di temboknya dan ada rumput alang-alang yang sudah tinggi. Astagfirullah! Dia pun kaget dan gemetar melihat apa yang dia lihat. Tapi Pak, makanannya tadi dibawa Mbak Cici loh ke dalam. Dibawa gimana Mas? Itu loh makanannya masih nyantel di motor kamu. Budi pun kaget melihat makanan yang dibawa Mbak Cici tadi ke dalam ada di motornya. Seketika dia langsung lemas dan bertanya kembali. Jadi tadi itu siapa Pak? Pak security yang melihat Budi pucat dan lemas langsung membawa Budi ke pos security. Ya sudah Mas, ayo kita ke pos saya dulu biar Mas bisa menenangkan diri. Lalu Budi dan Pak security itu berjalan sambil mendorong motornya karena pos security-nya itu cuma beberapa langkah aja dari rumah itu. Dan saat sampai di pos,
Pak security itu pun langsung memberikan segelas air putih ke si Budi. Dan Pak security itu pun menceritakan, "Mas, semenjak rumah itu kosong, banyak kejadian aneh yang terjadi di rumah itu. Gak cuma Mas aja yang mengalami hal ini. Beberapa ojol lain pun mengalami hal yang sama. Motifnya juga sama, Mas. Memesan makanan lewat aplikasi ojol. Ada juga yang langsung melihat rumah itu kosong, sehingga dia langsung putar balik. Bahkan ada juga ojol yang mengantarkan Mbak Cici ini pulang ke rumah kosong itu. Waktu itu saya melihat ojol ini ngomong sama siapa, seperti sedang ngobrol sama orang yang dia bonceng. Tapi saya lihat dia sendiri, gak ada yang dia bonceng. Saya liatin terus tuh, Mas. Saat sampai di rumah kosong itu, dia masih ngobrol tuh, Mas. Sambil seperti tangannya sedang menerima uang, Mas. Budi yang mendengar itu semakin merinding dan ketakutan ya kan. Tapi Pak security itu menenangkan. Gak apa-apa kok, Mas. Mas berdoa aja. Insya Allah semua baik-baik aja dan gak terjadi apa-apa. Lalu mereka ngobrol santai biar mengubah suasana lah ya kan. Dan saat Budi sudah mulai tenang, dia langsung pamit dan memberikan makanan yang dipesan sama Mbak Cici tadi ke Pak security dan teman-temannya. "Makasih ya Pak, ini makanannya buat Bapak aja sama teman-teman." "Oh iya Mas, makasih ya. Hati-hati di jalan Mas." "Iya Pak, makasih." Lalu Budi pun pulang sambil terus membaca doa di sepanjang perjalanan. Dan saat sampai di kos, dia pun menceritakan semua apa yang dia alami ke teman-temannya. Lalu teman-temannya menenangkan si Budi dan mereka pun lanjut beristirahat. Sejak saat itu, Budi nggak pernah lagi mengaktifkan ojolnya di malam hari. Seram kan weh? Kasian si Budi ini, karena kan dia baru mendapatkan pasangan fiktif dari rumah kosong juga. Traumanya masih belum hilang, malah dapat lagi kejadian yang lebih seram. Oh alah Mas Budi. Tapi semoga rezeki Mas Budi semakin lancar ya. Karena kan pasti uangnya nggak terganti setelah beli makanan tersebut. Sehat-sehat ya Mas Budi. Oke, kita lanjut lagi ke cerita selanjutnya. Cerita selanjutnya dialami oleh seorang wanita yang bernama Aya yang sempat viral di akun Twitternya @northvhalfguys. Kalau yang tadi kan pelanggan atau penumpangnya yang horor. Kali ini beda karena dia menaiki driver ojol yang sudah meninggal. Jadi cerita ini terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022. Pada saat itu dia sedang bermain sambil mengerjakan tugas bersama teman-temannya di daerah Tambalong. Lalu sekitar setengah 9 malam, asisten rumah tangganya menghubungi Aya agar dia segera pulang. Aya pun langsung bersiap-siap karena dia akan dijemput sama kakaknya. Tapi setelah 1 jam menunggu, kok kakaknya nggak datang-datang juga. Terus dia pun menghubungi kakaknya. Ternyata kakaknya masih di rumah. Yaudahlah ya kan, Aya pun memutuskan untuk naik ojek online aja. Dia pesan tuh ojek online. Gak berapa lama kemudian, ojek online itu meng-cancel orderannya. Mungkin udah malam kali ya kan, jadi jarang yang ngambil pesanan. Atau menghindari terjadi kejadian seperti Mas Budi tadi. Dia coba lagi tuh, terus ditunggu, di-cancel lagi sama drivernya. Sampai ketiga kalinya dia mencoba, orderannya tetap di-cancel. Aya pun mulai bingung ya kan, aduh aku gimana nih pulangnya. Lalu gak berapa lama akhirnya dia mendapatkan ojol seorang wanita yang ternyata itu adalah tetangganya. Aya pun ngerasa senang ya kan, karena dia kenal sama driver ojol itu. Jadi dia gak perlu khawatir nih di perjalanan. Lalu saat di perjalanan, mereka ngobrol-ngobrol nih seperti biasa. Lalu tiba-tiba si Mbak ojol ini minta izin mampir ke minimarket SPBU karena ingin membeli sesuatu. Tetapi betapa terkejutnya Aya karena saat Mbak ojolnya turun, dia nggak sengaja melihat kaki si Mbak ojol itu melayang berjalan ke minimarket tersebut. Dia pun panik dan ketakutan, tapi bingung mau ngapain karena udah malam kali ya kan. Akhirnya dia cuma bisa berdoa, terus berdoa, sampai nggak berapa lama Mbak ojolnya itu pun kembali. Aya yang terlihat pucat, ketakutan, dan deg-degan berusaha untuk tetap tersenyum ke si Mbak ojol, berharap dia nggak akan kenapa-napa nih di perjalanan. Takut mungkin dia kan, tiba-tiba driver ojol yang ngilang pula di jalan. Dan Mbak ojolnya itu biasa aja gitu. Dia kembali ke motor, lalu menyalakan motornya, dan mereka pun melanjutkan perjalanan menuju rumahnya si Aya. Di perjalanan, mereka jadi diem-dieman nih. Mungkin udah sama-sama tahu ya kan. Si Ayanya udah tahu si Mbak ojol ini bukan manusia, dan Mbak ojolnya itu udah tahu si Aya sadar kalau dia bukan manusia. Saat hampir sampai di dekat rumah, Mbak ojol ini memberhentikan motornya dan menyuruh Aya untuk turun karena dia nggak bisa antar sampai rumah katanya. Alasannya mesinnya mati.
Ayah pun menuruti Mbak Ojol itu, lalu mengucapkan, "Makasih ya Bu." Lalu dia berjalan kaki menuju rumahnya. Saat sampai di rumah, dia menceritakan ke kakaknya semua apa yang dia lihat. Kakaknya pun terkejut ya kan, dan dia mengatakan bahwa tetangganya itu baru meninggal dunia beberapa jam yang lalu karena kecelakaan. Ayah pun yang mendengar itu langsung shock. Tapi dia bersyukur karena tidak terjadi apa-apa sama dia. Dan arwahnya Mbak Ojol itu mungkin hanya berniat baik mengantarkan dia. Karena saat itu dia sedang bingung mencari ojol yang sudah beberapa kali di cancel. Singkat tapi seram kan weh. Tapi baik juga kan jin korinnya Mbak Ojol ini. Dia masih mau menolong tetangganya yang lagi butuh bantuan. Bagaimana menurut kalian jika kalian ada di posisi si ayah ini? Apakah kalian akan lari meninggalkan Mbak Ojol itu saat melihat kakinya melayang? Atau sama dengan si ayah ini, tetap melanjutkan perjalanan dengan ojol tersebut? Silakan komentar di bawah ya. Oke, kita lanjut lagi ke cerita selanjutnya. Jadi cerita ini diceritakan oleh seorang wanita yang bernama Zaf, yang saat itu cerita ini juga sempat viral dari akun Twitternya @akubayigula. Bahkan, cerita ini juga pernah dibawakan oleh YouTuber terkenal, yaitu Kak Nessy Judge di akun channel YouTube-nya. Cerita ini terjadi pada April 2021, berarti pada saat itu bulan Ramadan ya kan? Jadi, Mbak Zaf ini sedang bukber bersama teman-temannya. Setelah selesai, dia pun mau pulang dan mau memesan ojek online dari aplikasi Gojek. Saat itu dia bingung, karena ada 2 driver Gojek yang masuk ke dalam pesanannya. Tapi Zaf nggak mau berpikir aneh karena dia mikir, oh mungkin aplikasinya yang error. Berarti ada 2 ya kan, ada driver A dan driver B. Tapi saat itu, Zaf memilih untuk menaiki bapak driver A. Karena saat itu dia menilai bapak driver A ini sangat sopan. Bahkan memanggil dia dengan sebutan non. Zaf juga meminta maaf ke driver B karena harus meng-cancel driver tersebut. Driver B pun gak keberatan dengan pilihannya Mbak Zaf. Jadi di-cancel lah si driver B ya kan. Lalu gak berapa lama kemudian, Pak driver A pun datang menjemput Mbak Zaf. Dan di perjalanan, Pak A ini selalu mengajak Mbak Zaf ini ngobrol-ngobrol, mungkin supaya rame ya kan, gak diam-diaman. Lalu mereka melewati tempat pemancingan yang saat itu terlihat sangat ramai, padahal biasanya sepi. Di sini rame ya non? Enggak kok Pak, biasanya tempat itu sepi malah. Oh mungkin karena lagi puasa kali ya non, makanya rame, banyak yang buka puasa di sana. Oh iya mungkin Pak. Nah, perjalanan dari tempat pemancingan itu ke rumah Mbak Zaf ini biasanya hanya memakan waktu 10 menit. Zaf juga yang sangat hafal kali sama tempat itu, tahulah jalan seluk-beluk ke rumahnya. Memang perjalanan ke rumah si Mbak Zaf ini dikenal cukup seram. Mungkin karena melewati sawah-sawah gitu kali ya. Tapi Mbak Zaf ini ngerasa biasa aja. Karena selama ini dia nggak pernah mengalami hal-hal aneh. Lalu mereka pun kembali mengobrol. Pak A ini saat itu memakai celana pendek. Jadi dia bilang lah, "Maaf ya non, saya ngegojek pakai celana pendek." "Iya Pak, nggak apa-apa, santai aja." Setelah ngomong itu, tiba-tiba motor Pak A ini berjalan sangat pelan. Terus Pak A ngomong lagi, "Non, bener kan ini jalan ke rumahnya?" "Iya Pak, bener kok." Tapi saat itu Zaf ngelihat sekitarnya, kok dia ngerasa asing sama tempat itu. Karena mereka melewati tempat yang sangat gelap dan dia ngerasa nggak pernah lewat situ. Padahal dia yakin tadi bener kok jalan arah rumahnya. Zaf pun masih berpikir positif. Oh mungkin karena aku nggak pakai kacamata kali ya. Makanya jadi terlihat buram dan gelap semuanya. Bentar ya Pak, saya lihat map dulu. Oh iya non. Mbak Zaf pun membuka HP-nya dan melihat map. Saat itu dia melihat kok maps-nya nggak semua titik ada keterangannya. Dia pun mikir ya kan, apalagi error ya maps-nya. Terus di zoom lah sama dia belok-belokannya. Ini bener kok jalan ke arah rumahnya. Terus karena maps-nya nggak jelas dari HP-nya Mbak Zaf, akhirnya Pak A pun mengecek dari HP-nya. Mereka pun heran, kok maps-nya Pak A ini sangat berbeda sama maps-nya Mbak Zaf. Dan mereka pun diarahin ke arah jalan yang berbeda juga. Karena mereka nggak mau berpikir macam-macam, akhirnya mereka memutuskan untuk mengikuti maps-nya Pak A. Dan kembali melanjutkan perjalanan dari HP-nya Pak A. Terus Mbak Zaf ini ngerasa pusing nih, karena mata dia seperti gelap kali saat itu. Dia juga bingung ini jalan mana. Karena dia melihat mereka ada di tengah-tengah sawah, dan di depan mereka ada rumah kecil yang terbuat dari kayu berwarna putih. Saat itu Mbak Zaf sempat nih melihat wajahnya Pak A dari kaca spion motornya. Udah terlihat pucat dan ketakutan. Bahkan motor mereka sempat mati tadi.
tapi hidup lagi. Mbak Zaf pun juga merasakan panik dan ketakutan saat itu. Malah dia juga sempat mau nangis, pengen cepet-cepet sampai rumah. Dia pun sampai sempat berpikir suuzon, apa aku akan mati malam ini? Tiba-tiba, Pak A ngomong dengan suara yang bergetar, seperti mau nangis juga. Non, ini kita di mana? Pak, coba dilihat lagi maps-nya, Pak. Soalnya di map saya ini buntu, nggak ada jalannya. Pak A pun memberhentikan motornya, dan mereka berdua pun turun sambil mengecek maps. Mbak Zaf yang lagi fokus melihat maps kaget. Tiba-tiba Pak A langsung naik ke motor. Dengan suara ketakutan dia bilang, Non, cepetan naik, kita jangan lama-lama di sini. Mbak Zaf pun langsung ikutan panik dan naik ke motor. Lalu mereka kembali ke jalan sebelumnya. Setelah agak jauh, Pak A pun menjelaskan kenapa tadi dia nyuruh cepet-cepet naik. Tadi kenapa, Pak? Tadi tuh saya melihat ada yang melihat kita. Badannya gede banget, Non. Zaf yang mendengar itu langsung merinding dan kaget. Dia sampai nangis saking ketakutannya. Lalu mereka mencoba jalan alternatif yang ada di maps-nya Pak A. Karena maps-nya Mbak Zaf ini masih aja error. Sampai tiba-tiba mereka berada di tempat yang mirip sama yang tadi. Di tengah-tengah sawah juga. Cuma bedanya tempat itu hanya bisa dilewati sama pejalan kaki. Zaf yang ngerasa sesak karena perasaannya semakin gak enak, akhirnya bilang sama Pak A, Pak, ayo kita balik ke tempat tadi aja, Pak. Oh iya, Non. Karena jalannya sempit kali, dan Pak A juga mau memutar balikan motornya, jadi Mbak Zaf ini harus turun dulu, biar Pak A bisa mengangkat motornya. Perasaan Zaf pun semakin gak enak, karena saat turun, dia hanya bisa melihat Pak A sedang mengangkat dan berusaha memutar balikan motornya. Lalu pada saat Pak A sedang mengangkat motornya, tiba-tiba Pak A ngomong dengan kencang, Non, cepetan naik. Zaf yang kaget dan kebingungan gimana mau naik. Karena motornya Pak A itu masih setengah mutar. Jadi miring menghadap ke arah sawah ya kan. Tapi Zaf pun akhirnya tetap naik karena disuruh sama Pak A. Saat Mbak Zaf ini sudah naik, Pak A langsung mengangkat motornya dan langsung melaju kencang meninggalkan tempat itu. Terus dia bilang, Non, tadi itu saya lihat lebih besar dari sebelumnya, Non. Zaf pun semakin nangis ketakutan dan bingung mau ngapain. Akhirnya dia sempatkan membuka YouTube dan memutar ayat kursi karena dia udah lemes nih, nggak bisa lakuin apa-apa. Lalu mereka kembali lagi nih melihat mapsnya Pak A, tapi lagi-lagi mapsnya itu selalu mengarahkan ke rumah kecil yang tadi. Lalu Zaf bilang, Pak, tolong kita jangan ke situ lagi, Pak. Aku takut. Iya, Non. Tapi saya senang, Non, ketakutan. Berarti Non manusia beneran. Apalagi Non menyalakan ayat kursi dari YouTube. Saya jadi lebih tenang. Ternyata mereka sama-sama berpikir hal yang sama. Karena dari tadi Mbak Zaf ini juga meragukan Pak A ini manusia atau enggak. Lalu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Mereka pun mencoba tuh semua belok-belokan di sana. Berharap dapat tempat yang lebih terang dan ramai. Sampai tiba-tiba mapsnya Mbak Zaf ini kembali normal. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk mengikuti maps di HP Mbak Zaf. Karena mapsnya Pak A ini sudah semakin gak bener. Sampai akhirnya mereka sampai di tempat yang sangat dikenal sama Mbak Zaf. Di mana mereka berada di samping kuburan dekat lapangan yang biasanya dipakai anak pramuka persami. Dulu saat Mbak Zaf ini SD, dia juga pernah persami di situ. Jadi sangat jelas nih, dia sangat kenal sama tempat itu. Tapi Mbak Zaf ini bingung, kok mereka bisa nyasar ke tempat ini ya? Tapi setelah melihat tempat inilah mereka merasa senang dan lega karena akhirnya mereka keluar dari tempat misterius tadi. Pak, saya tahu ini sekarang kita di mana. Oh iya, Mbak, alhamdulillah. Saya juga udah lebih tenang, Mbak. Akhirnya kita selamat. Saya baru pertama kali, Mbak, mengalami hal ini. Bahkan saya nggak tahu Mbak itu manusia atau bukan. Yang penting saya selamat. Sambil menepuk bahunya Pak A, Mbak Zaf ini bilang, enak aja, saya ini manusia, Pak. Lalu mereka kembali tertawa lega dan melanjutkan perjalanan. Di perjalanan Pak A ini nggak berhenti-berhenti bersyukur karena mereka akhirnya selamat dari kejadian tadi. Non, tahu nggak? Ini pengalaman pertama saya mengalami hal ini. Bahkan sampai sekarang saya nggak nyangka kita mengalami hal tadi, Non. Tapi saya senang kali kita bisa selamat, Non. Iya, Pak. Saya juga bersyukur kita bisa melewati tempat itu dengan selamat. Dan gak berapa lama mereka pun sampai di rumahnya Mbak Zaf. Dan Pak A bilang lagi, Non, makasih ya, Non. Biar ini jadi pengalaman kita aja ya, Non. Semoga gak ada lagi yang mengalami hal yang tadi. Iya, Pak. Amin. Mbak Zaf pun masuk ke rumah. Dan dia masih teringat dan gak nyangka sama apa yang baru dia alami. Perjalanan yang harusnya cuma 10 menit, mereka lalui selama 1 jam. Dan yang bikin Mbak Zaf ini gak habis pikir,
Itu tempat adalah tempat lahirnya dia, yang dia sangat tahu seluk-beluk jalan di sana. Tapi di saat itu, dia bisa nyasar dan gak pernah tahu ada sawah seluas itu dan jalan sesempit itu. Bahkan dia gak ada menemukan ada rumah di sana, kecuali rumah putih yang kecil itu. Keesokan harinya, Mbak Zaf menjalani hari-harinya seperti biasa, dan sampai sekarang kejadian mistis itu masih selalu membekas di hatinya dan gak akan pernah bisa dia lupakan. Untung aja Mbak Zaf sama Pak A ini selamat ya. Aku yang membaca cerita ini aja sampai ikutan sesak weh. Seperti merasakan gimana di posisi mereka. Semoga kita semua diberikan keselamatan ya. Dan jangan lupa juga membaca bismillah sebelum melakukan perjalanan. Oke, itu dia cerita-cerita tentang ojol terseram menurut aku. Apakah kalian juga punya cerita ojol lainnya? Silahkan komentar di bawah ya. Atau kalian punya pengalaman horor lainnya, kalian bisa email ke aku untuk aku bawakan ke cerita selanjutnya. Dan kalian juga bisa memberikan saran video apa nih yang bagus untuk aku upload selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian suka sama video ini. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nyalakan juga notifikasinya agar kalian tahu setiap aku upload video baru. Oke, see you next video. Bye-bye!